Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan tugas praktikum mata kuliah praktikum IPA di SD modul 8 KP1 Kelistrikan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Aldi dengan NIM 858945321 dan saya Rodiana Ainul Hidayati dengan NIM 858945339. Saya Dede Faid dengan NIM 858946663. Saya Muhammad Fatahul Ikrom dengan NIM 858948889. Saya Siti Nafiroh dengan NIM 858948896. adapun tujuan pada percobaan kali ini yaitu menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama baterai 1,5 volt 3 buah, yang kedua kabel penjepit secukupnya, yang ketiga bola lampu 2,5 volt 4 buah, yang keempat avometer. Untuk bahan yang diujikan yaitu ada kawat besi, gunting, ranting pohon, karet penghapus, mata pensil, kertas, plastik, air keran, dan yang terakhir air garam. Alat dan bahan, percobaan arus dan tegangan listrik. Percobaan pada kawat besi, lampu menyala, konduktor ya. Percobaan pada karet, lampu tidak menyala, konduktor tidak. Percobaan pada mata pensil, lampu menyala, konduktor iya. Percobaan pada perak, lampu menyala, konduktor iya. Percobaan pada air garam, lampu tidak menyala, konduktor tidak. Percobaan pada air keran, lampu tidak menyala, konduktor tidak. Alat dan bahan, pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. A. Setelah saklar, es ditutup, lampu tidak menyala karena tidak menyambung. 1. B. Setelah saklar es ditutup, lampu menyala lebih terang karena rangkaian tertutup sehingga arus listrik mengalir. 1. C. Setelah saklar es ditutup, lampu menyala sangat terang karena dayanya lebih besar menggunakan 2 baterai. 1. D. Setelah menggunakan 3 baterai yang dirangkai. Hasilnya adalah lampu mati semua karena rangkaian seri arus listriknya berkelanjutan. Tuh, pada percobaan B, C, dan D, nyala lampu entah berbeda karena arus daya yang dialirkan berbeda watt.
Adapun hasil dari arus listrik, yang pertama pada bahan kawat besi lampu menyala, pada gunting lampu menyala, pada ranting pohon lampu tidak menyala, pada plet penghapus lampu tidak menyala, pada grafit mata pensil lampu menyala, pada kertas, tas plastik, air keran dan air garam lampu tidak menyala. Yang termasuk konduktor yakni kawat besi, gunting, grafit atau mata pensil. Yang tidak termasuk konduktor yakni ranting pohon, karet penghapus, kertas, tas plastik, air keran dan air garam. Untuk hasil tegangan listrik, pada percobaan bagian A, rangkaian masih terbuka sehingga arus tidak dapat mengalir dan lampu tidak menyala. Ketika rangkaian ditutup, seperti bagian B, arus berhasil mengalir sehingga lampu menyala lebih terang. Percobaan juga menunjukkan bahwa tegangan berpengaruh terhadap terang redupnya lampu. Pada bagian C, penggunaan dua baterai dengan daya lebih besar menghasilkan lampu menyala sangat terang karena arus yang mengalir semakin tinggi. Dan sebaliknya, pada percobaan D, rangkaian disusun seri sehingga ketika salah satu bagian terputus, arus berhenti mengalir ke seluruh komponen dan akhirnya semua lampu mati. Jadi, kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan ialah bahwa arus listrik hanya dapat mengalir apabila rangkaian berada dalam kondisi tertutup dan memiliki jalur penghantar yang lengkap. Bahan-bahan seperti kawat, gunting, dan grafit terbukti mampu menghantarkan arus sehingga digolongkan sebagai konduktor. Sedangkan ranting, karet, kertas, plastik, air keran, dan air garam tidak menghantarkan arus sehingga termasuk isolator. Selain itu, eksperimen menunjukkan bahwa besar tegangan berpengaruh langsung terhadap intensitas cahaya pada lampu. Penambahan jumlah baterai sebagai sumber tegangan menyebabkan lampu menyala lebih terang karena arus yang mengalir semakin besar. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.